Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apandi Danuningrat dari kelas 7C akan menjelaskan tentang sejarah Bani Umayyah dan Abbasiyah. Dalam pemerintahan kerajaan Imperium Arab yang baru, otoritas umum berada di tangan para Arab, sedangkan pemerintahan sipil berada di tangan penguasa setempat. Kebanyakan komunitas rakyat diizinkan berada di bawah hukum yang mengatur mereka, karena Muslim dibebaskan dari pajak yang dikenakan pada warga taklukan. Masuk Islamnya warga non-Muslim sebenarnya tidak didorong karena bisa mengurangi pendapatan. Pos-pos militer tumbuh menjadi kota. Orang Arab yang jauh dari rumah memperoleh tanah setempat dan Muslim diizinkan memiliki istri non-Muslim. Proses perataan ini memiliki efek perluasan. Islam menjadi lebih menarik bagi orang luar karena kedudukan sosial yang tinggi dan kebebasan ekonomi yang diberikannya. Keberagaman yang meningkat pada gilirannya membuat pengetahuan Arab kian beragam seiring rakyat taklukan mendidik tuan penguasa mereka. Hal ini berlangsung di setiap cabang ilmu pengetahuan dan seni. Dalam arsitektur, misalnya istana negara dihiasi dengan gaya campuran Yunani, Persia, dan Suriah yang juga memengaruhi pembangunan masjid. Bahkan bidang-bidang yang sakral seperti teologi dan hukum Islam juga terpengaruh walaupun aturan itu secara fundamental bersifat religius. Undang-undang mengenai perpajakan, perdagangan, keuangan, dan wilayah lain mencerminkan praktik Bizantium yang sudah ada. Dinasti Umayyah di Damaskus dimulai setelah Khalifah Ali bin Abi Thalib meninggal dunia akibat dibunuh. Di bawah dinasti Umayyah, penaklukan terus berlanjut. Keunggulan pasukan laut dibangun di Mediterania Timur, masuk sistem pos di seluruh kerajaan. Sistem pos dioperasikan layaknya sebuah poni ekspres, menggunakan kuda dan unta. Inovasi lain adalah standarisasi pembuatan uang logam Arab dan penetapan bahasa Arab sebagai bahasa resmi negara. Berbagai inovasi itu membantu menjaga keutuhan kerajaan. Meski begitu, kata Benson Bobrick dalam The Caliph, Splendor, Islam and the West in the Golden Age of Baghdad, hasutan kaum Syiah, pemberontakan di Makkah dan Madinah, kerusuhan di Basrah, kebencian yang membara di Persia, dan kambuhnya permusuhan lama antar klan menggerogoti pemerintahan Umayyah. Pada akhirnya, dua hal meruntuhkan kekuasaan Umayyah. Pertama, Arab, tempat bergantungnya kekuasaan militer mereka. Kedua, ketidakpuasan terhadap pemerintah yang muncul dari kesalahannya mengelola Persia, kata Bobrick. Kekhalifahan Umayyah berganti 4 kali hanya dalam 1 tahun, 743 Masehi sampai 744 Masehi. Syiah di Persia bersiap memberontak pada 747 Masehi. Setelah membentuk sebuah koalisi besar kelompok-kelompok pemberontak, orang-orang Abbasiyah menaikkan standar pemberontakan. Di bawah pimpinan Abu Muslim, seorang bekas budak berkebangsaan Persia, tentara mereka menguasai Persia Selatan dan Irak. Mereka berhasil memukul mundur pasukan Umayyah dan dari Kufah ke Khurasan. Khalifah Umayyah terakhir Marwan Romawi II melarikan diri ke Mesir. Ia kemudian tertangkap dan dibunuh. Sebagai Khalifah pertama Abbasiyah, Abu al-Abbas mengawali pemerintahannya dengan pembantaian yang mengerikan terhadap seluruh keluarga Umayyah meski awalnya mengerikan. Kekuasaan Abbasiyah terus bertahan melalui 37 khalifah selama masa 500 tahun. Saat Abu Ja'far Abdullah al-Mansur berkuasa, dia mengangkat bangsawan Suriah menjadi pejabat. Mansur merupakan penguasa yang bijaksana dan paling dikenang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.